Ya, dah. Dah mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat semuanya. Selamat malam semuanya teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, selalu didekatkan dengan jodohnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mempersingkat waktu, saya selaku moderator dan juga presenter hendak atau ingin memandu berjalannya presentasi ke depan yang akan dibawakan oleh kelompok 8 dengan tema dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Kira-kira begitu judulnya. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Nahla untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Kepadanya saya persilahkan. Yang pertama itu ada menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Yang B itu ada pengertian antara menurut para. Yang pertama ada Hasnan Habib. Menurut Hasnan Habib, wawasan Nusantara itu kebudayaan termasuk kesatuan bangsa, satu kesatuan dan tekad perjuangan, satu hukum, satu sosial budaya, satu kesatuan ekonomi dan satu kesatuan. Yang kedua menurut Quran, wawasan itu cara pandang akhirnya sebagai negara dengan aspek kehidupan yang beragam. Yang ketiga, menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat 1998, cara pandang kebangsaan dengan mengutamakan persatuan bangsa, kesatuan rakyat dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, menurut Lembaga Ketahanan Nasional 1999, menurutnya cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Lanjut. Jik, lanjut Jik. Ya, selanjutnya akan diteruskan oleh saya sendiri mengenai latar belakang historis wawasan Nusantara. Yang pertama kali lahir konsep mengenai wawasan Nusantara ini bermula dari gagasan atau canangan Perdana Menteri Insinyur Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 57, yang dimana beliau mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda, yang pada intinya mengenai atau pembahasan mengenai kewilayahan yang terutama teritori di dalam negara keindonesiaan. Lalu ada latar belakang sosiologis wawasan Nusantara,
berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan dan keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan sebuah bangsa. Artinya rongrongan atau artinya ancaman-ancaman dari luar itu perlu disatukan atas latar belakang sosiologis tersebut yang nantinya bertujuan tetap memiliki tujuan NKRI salah satunya atau tujuan utamanya mengenai kenegaraan yang tetap utuh dan tetap bersatu. Lalu ada latar belakang politis wawasan Nusantara. Wawasan nasional ini dipengaruhi pada pandangan geopolitik bangsa yang bersangkutan gitu. Dalam konteks ini bangsa Indonesia mengenai kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan tidak berurusan dengan atau tidak memihak pada satu sama lain. Itu prinsip yang dipegang oleh bangsa Indonesia hingga saat ini mengenai bagaimana bersikap non-blok, bersikap bukan tidak pasif, juga tidak acuh, tapi aktif, berperan aktif dalam perdamaian dunia, berperan aktif dalam menjaga masing-masing marwah negara dalam geopolitik di Indonesia dan dunia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Rafindra. Raup. Saya persilakan. Saudara Raup, saya persilakan. Ya, lanjut ke bagian sebelah C. Nah, itu sudah kelihatan. Saudara tujuh, maaf. Sebab C, pembahasan untuk membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Di sini upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan krisis tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Contoh lain juga itu misalkan pengamanan daerah-daerah yang bersinggungan langsung dengan negara lain. Misal contoh ada Laut Natuna. Di situ kita semestinya memperkuat keamanan kita karena di Laut Natuna itu juga beberapa negara ingin untuk menguasai daerah tersebut karena kekayaan alamnya, kekayaan ikan dan sebagainya. Selain itu juga untuk wilayah lain seperti kita di daerah timur, di daerah Papua yang sekarang ini mungkin banyak agresi dari KKB, kelompok kriminal bersenjata. Di situ juga bisa menjadi tantangan untuk memperkuat daerah tersebut. Selanjutnya bisa saya serahkan ke moderator. Selanjutnya ada materi selanjutnya dilanjutkan oleh saudara Rafindra Adilari Murti. ya, Saya persilakan. selanjutnya ada mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya wawasan Nusantara tidak hanya berpandang keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keberagaman suku, ras, agama, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Nah, ini ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik yang pertama ya. Memiliki makna bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa serta
menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi yang memiliki makna bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang ketiga ada perwujudan Kepulauan Nusantara satu kesatuan sosial budaya yang memiliki makna bahwa masyarakat Indonesia adalah satu peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Yang keempat ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan yang memiliki makna bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Dan selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rafindra atas paparannya mengenai wawasan Nusantara. Selanjutnya ada diskusi atau tanya jawab. Yang pertama itu bisa dijawab oleh Saudara Raub. Untuk pertanyaan pertama, silakan. Untuk pertanyaan pertama itu, apa peran wawasan Nusantara dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan di Indonesia? Cara untuk mewujudkan persepsi yang sama caranya itu dengan mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan persepsi yang sama diharapkan dapat membawa bangsa menuju ke kesepahaman ya, dan kesepamahaman dan kesehatian dalam mewujudkan cita-cita nasional begitu. Baik, terima kasih Rob atas jawabannya. Mungkin begitu kira-kira. Lalu ada pertanyaan kedua yang sebelumnya sudah ditampung. Yang pertanyaannya itu adalah jelaskan apa yang menjadi esensi dari pemahaman wawasan Nusantara. Mengenai ini, esensi wawasan Nusantara itu terkait dengan kewaspadaan nasional terhadap konflik komunal yang dapat ditinjau dari berbagai aspek persatuan dalam keberagaman. Artinya perbedaan, lalu ada dampak multikultural begitu yang banyak terjadi karena konflik-konflik itu yang mampu membangun pemahaman mengenai geopolitik dan penempatan kita dalam sektor-sektor yang cenderung punya banyak potensi konflik. Itu akhirnya membuat kita mampu belajar untuk bagaimana bersikap, bagaimana menempatkan diri sebagai sebuah bangsa, dan mampu menguasai sebetulnya apa itu wawasan Nusantara yang akhirnya memberikan dampak kita sebagai bangsa tidak mampu dipecah belah begitu kira-kira. Lalu ada pertanyaan ketiga yang pertanyaannya, apa pentingnya wawasan Nusantara bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia? Nah, ini bisa kira-kira nanti dijawab oleh Saudari Nahla. Kepada Saudari Nahla saya persilakan. Pertanyaan ketiga itu, apa pentingnya wawasan Nusantara bagi kelangsungan bangsa dan negara Indonesia? Wawasan Nusantara penting bagi bangsa Indonesia karena dapat menjadi pedoman, dorongan, motivasi, dan rambu-rambu dalam melakukan segala keputusan, kebijaksanaan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara pusat maupun daerah untuk seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa, masyarakat, dan bernegara. Oke, begitu kira-kira. Terima kasih atas jawabannya yang begitu memuaskan dan memukau, Saudari Nahla. Terima kasih banyak. Sebelum penutupan,
dalam membahas wawasan Nusantara ini ada sedikit kesimpulan dari saya pribadi mengenai wawasan Nusantara. Yang saya dapat mengartikan wawasan Nusantara ini adalah cara pandang bangsa mengenai lingkungan yang berdasarkan ide nasional, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sebagai sebuah aspirasi sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, dan bermartabat di tengah lingkungan dan menjiwai dalam tindak lakunya sebagai sebuah bangsa. Dan untuk menghadapi dampak yang diperoleh dari adanya globalisasi, maka generasi muda, yaitu mahasiswa dalam khususnya begitu, karena kita sebagai mahasiswa juga harus mempertahankan eksistensi dan integritas bangsa dan negara Indonesia, serta mampu memanfaatkan celah-celah dan peluang untuk bisa memajukan bangsa. Maka untuk itu sangat diperlukan peran wawasan Nusantara yang dipahami betul-betul oleh mahasiswa dan harusnya juga oleh halayak ramai dan masyarakat umum sebagai bentuk dukungan demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kira-kira begitu. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi dan mau menyampaikan materinya dengan begitu baik, dengan begitu lugas, dan semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua, mampu memberikan nantinya insight-insight baru begitu, dan semoga ini bisa menjadi ladang amal yang baik ke depannya bagi kita semua. Kurang Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.